ada jenis pelanggaran disiplin pegawai terkait dengan hadiran ini, pegawai apabila berturut-turut 10 hari itu sudah masuk ke berat dan bisa diberhentikan. Kemudian akumulasi yang permasalahannya, selain kita potong biaya potong honor di situ, kita pikirkan juga akumulasi. Ada akumulasi per tahun ketika per menit seharinya berapa menit apalagi jam diakumulasi dalam 1 tahun, ada di aturannya ketika berjumlah ada sedangnya jumlah dari 16 hari sampai sekian, sedangnya kemudian beratnya dari 30 hari, ketika akumulasi ya. Kita berbicara bukan hanya potong honor tetapi akumulasi jumlah dalam 1 bulan dikali 12 bulan 1 tahun berapa, nah itu di situ memang ada aturan pelanggaran disiplin yang dikhawatirkan itu masuk ke jenis pelanggaran berat, dan itu nanti bisa diuruskan diberhentikan. Makanya kita disiasati bersama kalau tingkat usaha ini harus seperti apa, teknisnya tadi akan dijelaskan oleh Bapak Ishak. Dan Ibu Kepala, selanjutnya kami berterima kasih atas sambutannya, fasilitas jamuannya. Terima kasih atas sambutan terhadap kami dalam rangka melaksanakan tugas. Itu mohon maaf mengganggu waktu karena memang ini waktu KBM ya, waktu KBM, tetapi agenda kami juga kita di roadshow, di kegiatan kita di Monep beberapa hampir 20 titik baru tercapai 8 ini kita bisa Monep, dan sekaligus nanti ada sosialisasi berkaitan dengan SKP, terkait dengan SKP. Selanjutnya nanti sebelum nanti dijelaskan oleh ini, saya perkenalkan tim kami dari UP ini terdiri dari satu yang hadir ini Bu Ipa, Bu Fatimah. Beliau adalah analis tentang kediklatan. Nanti Bapak Ibu silakan tanya pertanyaan tentang kediklatan. Kemudian dia banyak membantu juga pekerjaannya tentang administrasi kepegawaian, mau kenaikan pangkat, pengajuan karis karsu, cuti segala macam, bahkan ke kemarin itu Pak ya, segala macam administrasi segala macamnya ada di Bu Ipa. Kemudian teman yang lain kami tidak hadir. Saya sebagai analis organisasi dan tata laksana, saya lebih kepada pelaporan lembaga sakit lakip kepada laporan kinerja lembaga, sehingga ada berkaitannya. Saya menggarap Perkin menghasilkan SKP Bapak Ibu sekalian dinilai dari per triwulan kinerjanya, anggaran lembaganya, kantor, kemudian hasil nilainya seperti apa, nanti diturunkan ke dalam SKP Bapak Ibu sekalian mencapai nilai seperti apa dari kami dulu, dari saya dulu, dari sakit lakip. Makanya kami biasa diperiksa di dalam pelaporan kinerja oleh Irjen, baik itu pelaporan anggaran maupun hasil kinerja dari sakit lakip, resra, rensja segala macam, bagian laporan kelembagaan. Kemudian Pak Ishak di sini adalah analis ahli pertama kepegawaian. Ini JFT, ini JFT. Pak Ishak itu bukan pelaksana, dia JFT, kamilah yang pelaksana. Karena kalau lihat kita di Undang-Undang Nomor 5, jabatan asli itu ada 3. Satu yang perlu kita tahu adalah jabatan administrasi. Apa administrasi itu? Pelaksana. Pada saya pelaksana, di sini ada 2 orang, di MIN itu ada 2 orang. Ada 2 orang yang jabatannya administrasi. Kemudian jabatan fungsional. Jabatan fungsional itu banyak lah. Jabatan fungsional itu jenjangnya juga ada ahli pertama, muda, madya, ahli. Nah itu ada fungsional ahli terdiri dari guru, pengawas, kemudian lagi penghulu, penyuluh, bahkan di kantor ada JP, nih Pak Ishak masuk ke kategori ahli, sehingga jenjangnya juga, kelas jabatannya juga tinggi. Pak Ishak itu sudah mencapai 8 grade-nya. Kami di golongan yang tinggi karena pelaksana
mentok di grade 7. Kelas kami hanya 7. Pelaksana fungsional itu memang definisinya ada profesional. Makanya kalau berkarir memang enaknya di fungsional karena masih meningkat. Pada guru juga sama sampai ke marja bahkan ke ahli. Bahkan nanti kita sedang menunggu kenaikan ya. Kenaikan tunjangan kinerja 80%. Kalau grade 11 atau kelas jabatan 11 itu mencapai 8 juta lebih kan. Kita punya kemarin itu sudah beredar ya. Kita sedang menunggu, memang realisasinya kita sedang tunggu untuk mudah-mudahan secepatnya ada pengkelasan dan peningkatan. Nah kami kalau untuk pelaksana ya tetap Bu tetap di grade seperti itu. Di grade-nya paling maksimalnya di 7 jenjangnya. Nah Pak Ishak di kantor itu ada JFT itu ada beberapa orang, ada 4 orang ini. Memang sulit karena lembaga binaannya juga ketika ini kepegawaian langsung dari BPKN perencanaan dari bank, keuangan juga ada di situ JFT perencanaan Pak Dedi, JFT keuangan Pokon ini di sini masuk ke fungsionalnya dia ke terampil, dia di penyedia ya. Bukan penyedia kapan Pak Didin. Kalau itu Pokon itu dia di JFT meskipun dia di kantor posisinya fungsional dan jenjangnya terus dan melalui Kombu sulit sekali karena lembaga pengadaannya dari pusat, ada dari DepQ kalau tidak salah itu. Kemudian satu lagi ada Pranata Komputer. Nah nanti kita sedang menunggu ada yang baru P3K, dia ada di JFT fungsional. Ini optimalisasi yang baru. Selain ini tenaga guru ada nanti kami akan kedatangan analis kebijakan, analis SDM aparatur, analis arsiparis segala macam. Mereka jenjang terus seperti ini di fungsional, makanya terampil dan memang memerlukan kinerja yang bagus karena mereka ada jenjang jabatan yang dari awal saja sudah menduduki jabatan 8 gitu. Termasuk P3K karena P3K itu ASN itu PNS dan P3K. Kemudian yang terakhir jabatan pimpinan tinggi, ada jabatan cuman kita tidak mengenal, kita hanya tahunya jabatan administrasi dan jabatan fungsional. Administrasi itu pelaksana ya, ada yang di satker, ada yang di itu. Ibu perkenalan sedikit, nanti mohon season berikutnya mari kita gunakan untuk berdialog, tanya jawab permasalahan apa yang terjadi di lingkungan pegawai terutama di BIN 2. Nanti seasonnya setelah akan banyak disampaikan oleh rekan-rekan dari UP. Untuk selanjutnya dari Ibu Fatimah sebagai analis kediklatan, silakan Ibu menyampaikan. Terima kasih kepada Bapak Uus, rekan dari kepegawaian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang terhormat Ketua KKM yang 2 Pandeglang, yang saya hormati rekan-rekan dari urusan kepegawaian Kementerian Agama Kabupaten Pandeglang, dan tak lupa pula yang saya hormati dan saya cintai rekan-rekan para pengajar di lingkungan MIN 2 Pandeglang. Tadi telah disampaikan oleh Bapak Uus bahwa jabatan saya untuk sementara sebagai analis kerjasama diklat atau kediklatan. Terkait dengan tusi yang saya jabat, diantaranya mengurusi kediklatan, baik itu diklat kepemimpinan, diklat fungsional, bahkan guru-guru atau pegawai yang diangkat dari P3K. Jadi semua diurusi kediklatannya oleh
bagian analis kerjasama diklat. Kalau kita ingat ya Pak Us, kalau untuk PNS itu kita biasanya prajabatan ya Bu Kepala. Nah kalau untuk P3K perlu kami sampaikan hanya diklat orientasinya, tidak prajabatan sebagai penggantinya, tapi sama saja. Insya Allah untuk angkatan tahun 2022 daftarnya 2022, penerimaan SK-nya kemarin tahun 2023 akan kami laksanakan jadwalnya sekitar tanggal 30 Oktober sampai dengan 2 November. Ada yang dapat dari Min 2? Ada 2, alhamdulillah. Nanti untuk jadwal nanti kami sampaikan selanjutnya setelah ada berita dari Balai Diklat Keagamaan Jakarta. Kemudian terkait dengan kediklatan ada berkesinambungan dengan pusaka juga ya Bu Kepala, karena kalau kita mengikuti diklat, kalau pool ikut atau dibayarkan seperti PDWK atau ke Jakarta ke Balai Diklat, nah itu kita tidak perlu mengisi daftar hadir atau mengisi pusaka, tetapi tetap di laporan kinerja nanti mengikuti kegiatan diklat, jadi tidak perlu absen. Kemudian kalau mengikuti kegiatan diklat PJJ jarak jauh itu tetap absen, di LKH-nya juga tetap diisi mengikuti PJJ disitunya. Jadi ada perbedaan, kenapa? Karena kalau yang diklat PDWK ataupun tatap muka langsung ke BDK itu dibayarkan, diberikan transport dan uang makan, tetapi kalau untuk PJJ hanya diganti uang pembelian pulsa saja, itu perbedaannya. Nah, jadi nanti misalkan kenapa bertanya-tanya itu perlu absen? Tidak perlu untuk PJJ ya. Kemarin ada yang mengikuti ya Bu Kepala ya, PJJ banyak, bahkan ada beberapa mungkin dari KKM atau dari satker yang lain. Kemudian untuk nanti ke PJJ seandainya ada Bapak Ibu yang berminat silakan daftar. Mudah-mudahan terpanggil ataupun PDWK kami siap membantu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan karena mengingat waktu sudah siang ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin nanti penjelasan teknis langsung oleh Bapak Ishak. Kita akan lebih dalamnya di sesi pengembangan tanya jawab ya. Kita akan nanti dengarkan penjelasan teknis berkaitan dengan tema surat kami itu nanti akan dijelaskan oleh Bapak Ishak. Kemudian sisi pengembangannya di dalam lanjutan di tanya jawabnya ya. Baik, pada Bapak Ishak kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati Bu Kepala Min 2 sekaligus Ketua KKM, Bapak Ibu yang saya hormati, alhamdulillah wa syukurillah wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Bapak Ibu, terima kasih atas kehadirannya. Kami yang harus berterima kasih karena ini merupakan satu program kerja dari urusan kepegawaian. Salah satunya adalah melakukan bukan pembinaan Bu ya. Jadi kita memberikan informasi lah istilahnya, informasi terkait dengan kepegawaian kepada Bapak Ibu. Dan alhamdulillah di sini pemandangannya bagus ya. Min 2 dan Man 2 itu bagus sekali pemandangannya karena dekat dengan gunung. Iya bagus. Min 2 Man 2 bagus. Mudah-mudahan kedatangan kami ke sini
memberi manfaat kepada Bapak Ibu, khususnya untuk yang kaitannya dengan administrasi kepegawaian Bapak Ibu masing-masing. Sebenarnya ada beberapa tema yang mau kita angkat, mudah-mudahan waktu yang cukup ya. Karena di sini kebanyakan fungsional, guru ya, guru itu fungsional. Jadi pertama saya akan menyisipkan ini materi terkait dengan angka kredit nih. Jadi perlu Bapak Ibu tahu, saat ini ada aturan baru ya. Kalau lagi iseng di rumah, silahkan baca Permenpan 1 2023. Nah itu adalah perubahan dari semua aturan-aturan Menpan mengenai jabatan fungsional. Tadi jabatan fungsional itu sudah dijelaskan sama Pak Bos ya. Jadi kita itu ada 3 jabatan itu, JPT, jabatan JF, fungsional dan pelaksana. Dan pejabat administrasi. Administrasi itu bukan hanya pelaksana. Pejabat administrasi itu pelaksana, kasih atau jabatan pengawas. Kasih itu masih pejabat administrasi. Dan yang tertinggi adalah administrator, kepala kantor, itu pejabat administrasi. Kalau Bapak Ibu itu pejabat fungsional. Fungsional itu menuntut keahlian Bapak Ibu. Jadi kita itu dianggap profesional untuk menjalankan satu tugas tertentu. Makanya kita disebut pejabatan fungsional karena menjalankan tugas berdasarkan fungsi atau keahliannya. Nah, terkait dengan jabatan fungsional pasti, nah kita bedanya dengan pelaksana itu, kalau pelaksana setiap 4 tahun periode, siklus 4 tahunan naik pangkat. Kalau jabatan fungsional apalagi guru itu harus mengumpulkan angka kredit ya, Bapak Ibu sudah tahu ya. Nah, pengumpulan angka kredit terakhir yang menggunakan DUPAP itu adalah periode sampai dengan Desember 2022. Itu yang pakai DUPAP. Ada yang ngajuin naik pangkat? Ada? Ada yang ngajuin penilaian 2022? Ada? Ada yang nggak ngajuin? Banyak yang nggak ngajuin ya? Nah, saya informasikan Desember 2022 itu adalah terakhir kali Bapak Ibu yang guru ya, Bapak Ibu guru mengajukan penilaian angka kredit dengan menggunakan DUPAP. Bagi yang tidak mengajukan, misalkan punya pak terakhirnya itu 2010, misalkan, bagi yang tidak mengajukan, maka angka kredit terakhir yang diakui pada saat ini adalah yang itu, yang 2010. Jadi 2011 sampai 2022 Bapak Ibu dianggap tidak melakukan penilaian dan tidak mendapatkan angka kredit. Oh. Tetap ya. Jadi yang diakui untuk kenaikan pangkat selanjutnya adalah pak terakhir. Jadi yang nggak penilaian tidak mendapatkan penambahan. Walaupun pak terakhirnya itu 2010, 2009 misalkan nggak ngaju-ngajuin penilaian, itu yang dipakai. Jadi rugi itu 10 tahun, harusnya udah naik ke golongan yang lebih tinggi. Karena otomatis kalau guru kan berdasarkan PKG tahunan otomatis dapat angka kredit kan. Harusnya ngajuin karena kita udah sampaikan melalui pengawas waktu itu. Solusinya Pak? Nggak ada solusi. Nggak ada solusi karena udah lewat. Solusinya ajuin. Karena udah lewat masa penilaiannya. Jadi yang dipakai adalah pak terakhir. Karena untuk tahun ini Bapak Ibu tidak diminta buat DUPAP lagi. Alhamdulillah ya. Jadi nggak usah pusing. Hanya Bapak Ibu untuk mulai tahun 2023 ini harus concern terhadap SKP. SKP ya. 2022 sudah buat SKP belum Bapak Ibu? Udah. 2023? Belum ya. Jadi mulai tahun 2023
angka kredit Bapak Ibu itu didapat langsung dari SKP. Angka kredit SKP sama dengan nanti angka kredit, ya. Tapi ada catatan. Catatan. Nah, Kalau macet dah. boleh dilihat ke depan. Jadi untuk Bapak Ibu guru yang ahli pertama, jika SKP-nya sangat baik, maka dia akan mendapatkan langsung angka kredit 150% dari angka kredit koefisien tahunan. Angka kredit tahunan yang guru ahli pertama itu 12,5, lebih tinggi dari PKG. PKG cuma 10,5 kan? Nah ini 12,5 per tahun. Kalau Bapak Ibu SKP-nya sangat baik, dapatnya 150%, jadi 18,5. Otomatis itu. Kalau baik SKP-nya dapatnya 12,5. Tapi kalau SKP-nya butuh perbaikan atau cukup, hanya dapat 9,38. Itu kalau guru ahli pertama. Ada guru ahli pertama. Guru ahli muda? Ada guru ahli muda nggak? 3C, 3B, 3C, 3D. Nah, guru ahli muda itu setiap tahun nanti kalau SKP-nya bernilai sangat baik, dapatnya 37,5 angka kreditnya. Kalau baik, dapatnya 25. Nah, sekarang kita tinggal hitung-hitungan. Untuk naik pangkat dari 3C ke 3D itu kan butuh 100 angka kredit ya. Kalau setahun dapat 25 berarti butuh 4 tahun. Jadi guru itu sekarang kalau mau naik pangkat siklus 4 tahunan cukup tempuh SKP-nya baik setiap tahun. Insya Allah naik 4 tahun. Tapi kalau mau 3 tahun, nanti kalau misalkan nilai SKP-nya sangat baik, dapatnya 37,5, maka Bapak Ibu bisa naik pangkat 3 tahun. Sekarang nggak bisa 2 tahun naik pangkat, minimal itu 3 tahun. Tapi tetap SKP harus baik. Nah, nilai lebihnya kita sebagai pejabat fungsional tidak disibukkan dengan dupak, tidak disibukkan dengan membuat PKG kan. Dulu kan membuat PKG, membuat SKP, membuat dupak, pusing kan. Nah sekarang enggak, kita cukup buat SKP aja. Tapi sisi negatifnya, bukan sisi negatif, sisi yang bisa merugikan kita untuk aturan yang baru itu, nilai SKP Bapak Ibu itu tergantung nilai organisasi. Tadi yang disinggung oleh Pak Us ini bagian yang menilai organisasi. Kalau min 2, nilai organisasinya, nilai capaian sakitnya hanya baik, maka yang boleh SKP-nya baik itu hanya 70% pegawainya. Sisanya harus ada yang cukup. Nah itu jadi kita dipaksa untuk bersaing untuk mendapatkan untuk mencapai sasaran kinerja punya kita sendiri. Karena SKP yang sekarang itu, jadi Bapak Ibu yang di min 2 ya, kalau kepala madrasahnya nggak bikin SKP, Bapak Ibu nggak bisa buat SKP. Ya, Bu Haji ya. Bu Haji udah punya SKP belum? Saya disipek ya. Siap. Kalau kepala madrasahnya tidak punya SKP, maka Bapak Ibu tidak bisa membuat SKP. Karena sekarang itu buat SKP itu tidak asal bikin kinerja, enggak. Kita itu harus menunjang target-target yang dimiliki oleh organisasi. Dalam hal ini min 2. Min 2 itu punya perkin Bapak Ibu, punya perjanjian kinerja selama 2003 misalkan. Itu punya perjanjian kinerja dengan kepala kemenang, apa yang harus dicapai. Nah itu perkin itu menjadi SKP-nya kepala madrasah, karena itu yang harus dicapai. Nah dari SKP kepala madrasah otomatis nggak bisa dong mencapai sendiri target-target yang diberikan oleh pimpinan. Otomatis kalau pembelajaran itu menjadi target guru. Nah
Nah, makanya SKP guru itu harus punya cantolan ke atasnya. Kita punya satu kinerja atau satu rencana kinerja tahun 2023 misalkan. Kita mau mendukung atau menunjang capaian organisasi yang mana? Itu harus nyantol ke atas. Karena kan dari kinerja kita, kalau misalkan min 2 punya target, misalkan 2 orang siswa min 2 menjuarai KSM 2 orang, itu menjadi target organisasi, Bu Haji. Misal ya. Nah, itu berarti harus dibebankan ke guru masing-masing tuh. Guru masing-masing harus harus ngambil tuh yang itu, kinerjanya itu. Berarti misalkan guru bahasa Inggris, KSM ada nggak bahasa Inggris? IPA ya, IPA misalkan IPA. SKP gurunya jadi 2 orang siswa harus menjadi juara KSM. Jadi target organisasi diturunkan ke guru. Ketika tercapai target gurunya, otomatis target organisasi tercapai. Kalau target organisasi tercapai, semuanya itu nilainya jadi sangat baik. Jadi berpengaruh ke kita. Oh, berarti kalau sangat baik, itu 70% bisa SKP Bapak Ibu sangat baik. Sisanya baik. Jadi gampang-gampang susah ya. Gampang susah. Kalau dulu memang kita gampang buat SKP, bahkan dibikinin oleh pengawas, ya kan? Kalau yang dari swasta dibuatin pengawas kan SKP-nya, dibuatin oleh pengawas. Kalau sekarang nggak bisa kayak gitu. Walaupun dibuatkan, saya paham secara teknis mungkin Bapak Ibu agak kesulitan membuat SKP itu karena rumit kan ya. Dan kita tidak mempermasalahkan itu. Mau dibuatkan, mangga, silakan. Yang penting Bapak Ibu harus tahu esensi dari SKP-nya, isinya itu. Kalau teknis, ya udah. Kalau di sini yang bisa misalkan operator, nggak apa-apa di dalam operator SKP-nya. Tapi isi SKP-nya itu harus sinkron sekali lagi dengan tujuan organisasi. Karena kalau nggak sinkron, nanti capaian organisasinya nggak tercapai, nanti rugi ke Bapak Ibu juga. Poinnya nangkep ya? Nangkep ya poinnya ya? Nangkep tapi Ngawang ya? Pokoknya SKP aja buat ya. SKP buat, otomatis nanti dapat angka kredit. Nah, nanti yang membuat PAK, kalau dulu kan kita ngajuin PAK, ngajuin ke Kemenag di PAK-nya. Dari Kemenag kita rekap. Kaget ya. Dari Kemenag kita ajukan juga ke Kanwil. Nanti kan yang penilainya itu dari Kanwil, ada yang kalau golongan yang 4B itu dari ke Dirjen Pendis. Sekarang karena yang menilai SKP itu atasan langsung, kalau guru di sini di min 2 itu yang nilai SKP-nya kepala madrasah. Kalau yang dari swasta kasih Penma. Secara otomatis nanti PAK-nya yang menandatangani adalah atasan langsung. PAK-nya. Nanti ada konversinya itu. Kalau mau dilihatkan nggak ya? Jadi ketika predikatnya baik misalkan di situ. Pokoknya ini nanti sebenarnya urusan kepala madrasah sih nanti yang harus mengerjakan ini dan stafnya mungkin. Nanti ketika Bapak Ibu mengumpulkan SKP, kepala madrasah di form nomor 1 itu tinggal memasukkan predikatnya apa, baik presentasinya berapa, koefisien per tahunnya misalkan kalau guru wakil pertama tadi 12,5, langsung nanti ada angka